kondisi ini sebenarnya mau Allah dorong gitu loh untuk dia paham bahwa dia lagi sempit gini, cobalah berbagi dengan orang tuanya. Ketika di timbangan itu ternyata beratnya nggak banyak. Sedekah dia saat dia sempit, padahal itu sedekah 2 roti. Nggak sebanding, kalau ngomongin nilai nominal ya nggak sebanding lah dengan saat dia udah jadi saudagar yang bisa ratusan juta, miliaran, dia sedekah sana ke sini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama kita bertiga. Di mana Mbak Tari? Teman cerita Iren. Bersama saya Iren. Saya Feti. Dan saya Tari. Kita bacain pertanyaan lagi ya Mbak Iren ya. Oke. Pertanyaan kedua dari @Shena Gates. Gen Z mungkin ya kali orangnya. Assalamualaikum kakak-kakak cantik. Saya mau tanya, kalau memang pendapatan pas-pasan buat anak istri, apakah masih wajib ngasih ke ibunya? Karena ibu walaupun masih bersuami, tapi hidupnya pas-pasan juga. Terima kasih sebelumnya. Oke, gimana tuh Kak Iren? Ini maksud ibu tuh ibu mertuanya ya, berarti apa? Ibunya, ibu suaminya kan? Mungkin yang dimaksud ya. Oke, karena pertanyaannya kan adalah apakah masih wajib. Sementara suaminya ini pas-pasan. Anak istrinya itu pas-pasan gitu. Nah, apa masih wajib? Ibunya pas-pasan. Nah, ibunya pas-pasan berarti sebenarnya pas, kalau namanya pas ya, pas loh. Pas berarti kan masih bisa gitu kan, masih bisa. Tapi dia tapi biaya si suami ini dia juga pas-pasan untuk nafkahi anak istrinya. Sebenarnya ada dalam satu ilmu, nah ini juga pelajaran. Ada dalam satu ilmu rezeki, kita nggak bisa nih ya kalau ngitung rezeki ala matematika manusia gitu. Ibunya pas-pasan, dia juga pas-pasan buat nafkahin istrinya. Memang bukan menjadi satu hal yang karena ibunya masih bisa gitu kan, walaupun pas-pasan tapi masih bisa. Memang bukan kayak menjadi satu hal yang wajib, tapi ini ya, bisa jadi kondisi ini sebenarnya mau Allah dorong gitu loh untuk dia paham bahwa dia lagi sempit gini, cobalah berbagi dengan orang tuanya. Ya, betul. Aku nangkapnya gitu juga begitu. Cobalah berbagi dengan orang tuanya. Lagi sempit gini nih, berbagi dengan orang tuanya. Karena di Al-Quran itu justru seruan sedekah itu bagi mereka yang lagi disempitkan loh. Bukan yang lagi dilapangkan. Karena gini, orang yang lapang sedekah itu hal yang wajar gitu, biasa gitu. Lagi lapang sedekah ya wajar, tapi orang lagi sempit kemudian dia paksakan untuk sedekah, bukan sampai berhutang ya, enggak, tapi dia paksakan, dia bagi tuh untuk sedekah, apalagi kepada ibunya gitu kan, kepada ibunya. Nah ini boleh kok pamrih sama Allah, saya sedekah ini ya Allah, tolong lapangkan apa yang menjadi kesempitan kami, tolong mudahkan apa yang menjadi kesulitan kami gitu kan. Bila memang masih ada di dalam bumi, tolong keluarkan, masih ada di langit, tolong turunkan. Boleh kok pamrih sama Allah tuh, boleh. Malah Allah senang kok kalau manusia itu pamrih sama Allah. Sayangnya nggak banyak manusia yang mau pamrih sama Allah gitu kan. Manusia pamrihnya sama manusia. Ya. Malah sebenarnya bisa jadi ini ya Kak Iren, dengan dia ngasih itu kan Allah ganti jadinya malah berlipat-lipat gitu ya. Iya.
Jadi Insya Allah. Allah pengen tahu juga, pengen ini mau sebenarnya itu mau bisa jadi nih ya situasi ini sebenarnya Allah lagi pengen memuji, bukan menguji juga tapi memuji hambanya. Allah pengen bisa memuji hambanya ini di hadapan para malaikat, di hadapan para alam semesta, bahwa saat sempit pun dia masih bisa meraih rezeki, masih bisa berbagi rezeki dengan ibunya. Mau dia, ikhlas dia. Berarti nggak ada yang boleh protes dong kalau saya kasih bertubi-tubi rezeki ke dia nanti, gitu loh. Ya, betul. Gitu. Bisa jadi kan Allah kan itu seperti begitu gitu, karena dengan sifatnya yang al-adl, ya kan, yang maha adil, begitu. Segala sesuatu yang akan Allah berikan itu harus memang sesuai dengan sifatnya yang maha adil itu. Ketika dalam kesempitan, pernah ada cerita seseorang, entah ini diriwayatkan di mana, tapi sering di kajian-kajian ini diceritakan. Orang ini, dia itu udah sampai nggak punya apa-apa untuk dijual. Semiskin itu. Dia nyari jalan kaki untuk bisa anak istrinya ini makan. Jalan kaki. Dapat tuh dia roti satu itu roti. Dia udah berpikir ya udah ini nanti bisa dibelah-belah, dibagi-bagi buat dia bagi dua. Dia punya 2 roti. Dia dapat tuh 2 roti. Dia pikir ini nanti bisa dibagi-bagi anak dan istrinya aku. Itu pun dia masih berpikiran ini nanti bisa dipotong-potong. Paling tidak hari ini mereka bisa makan. Di tengah jalan, ketemu tuh sama ibu-ibu bawa anak. Dia bilang gini, Tuan, bolehkah kami minta 1 aja rotimu? Anak saya 3 hari belum makan. Bingung dia. Lah, anak bini gue juga belum makan. Gitu kan, juga belum makan, sama entah udah 2 hari, entah 3 hari, atau udah berapa hari juga belum makan. Ini ada mau dibawa pulang buat mereka, tapi ada orang minta. Dan dengan dengan keimanannya, dengan tauhidnya, dengan percayanya dia pada Allah, dia berpikir ya ini bukan sebuah kebetulan gitu kan, bukan suatu kebetulan orang ini didatangkan ke saya dan minta itu roti yang ada di tangan saya. Dikasih 1 ke anaknya. Anaknya ini makan lahap. Ibunya ngeliatin aja. Ibunya ngeliatin sampai rotinya itu habis. Tapi ibunya nggak berani minta karena anaknya, memang dia mau anaknya kenyang. Nggak tega ini si bapak ini. Dikasih lagi lah 1 rotinya ke ibu. Ibu makanlah. Karena dia ngeliat ibunya tuh ngeliatin anaknya makan gitu, tapi juga nggak tega mau bagi 2 atau apa gitu, biar anaknya kenyang dulu. Sampai habis, akhirnya ibu dikasih. Dan 2 roti itu udah habis di tangan dia. Ibu tadi terima kasih sekali dengan macam-macam doa dilangitkan untuk si bapak ini. Pergi udah mereka. Si bapak ini udah duduk di bawah pohon. Terus kemana lagi? Baru dapat 2 roti itu, udah diminta, sekarang udah nggak ada. Ini mau kemana lagi nyarinya? Tahu-tahu ada temannya bilang, tahu-tahu ada temannya datang, kamu Fulan, itu ada orang ke rumahmu nyari kamu. Katanya dulu dia pernah punya hutang sama ayahmu, dia udah cari-cari kemana-mana ayahmu, ternyata ayahmu udah meninggal. Sekarang dia mau bayar itu hutang. Pulanglah dia langsung ke sana. Dan ternyata hutang yang berapa puluh tahun itu baru terbayar itu, dan dibayar sesuai dengan harga emas. Di zaman sekarang. Di zamannya dia itu. Dan dari itu ternyata banyak sekali. Sampai kemudian bisa mengubah hidup dia jadi saudagar kaya. Dia sering sedekah sana kesini, kemana. Sampai kemudian dia meninggal. Ternyata sedekahnya dia yang kesana kesini dengan uang sekian puluh juta, sekian ratus juta, sekian miliar, misalnya gitu ya kalau diutek itu kan sekarang. Ketika di timbangan itu ternyata beratnya nggak banyak. Sampai kemudian
imbang tuh antara ke amal baik dan amal buruk tuh imbang. Mungkin saat dia lagi kaya dia sering sombong atau apa nggak ngerti atau lupa diri atau gimana nggak tahu, tapi jadi imbang. Nah, kalau imbang kan bingung ini orang kemana amal baiknya. Kemudian terdengar suara, apakah masih ada amalan lain, amalan dia? Ada ya Allah. Timbang di sini. Ternyata yang ditimbang itu adalah tetesan air mata haru dari ibu. Yang anak itu ditimbang sudah itu jadi memberatkan sangat langsung. Ya. Langsung memberatkan di situ. Jadi ternyata sedekah dia saat dia sempit, padahal itu sedekah 2 roti. Nggak sebanding, kalau ngomongin nilai nominal ya nggak sebanding lah dengan saat dia udah jadi saudagar yang bisa ratusan juta, miliaran, dia sedekah sana ke sini. Tapi dia bisa sedekah seperti begitu karena dia lagi lapar, karena dia sudah dalam keadaan lapang. Tapi saat dia ngasih 2 roti itu dia lagi dalam kondisi yang sempit banget, itu udah bukan sempit lagi, dia kayak udah nggak bisa gerak tapi dia masih bisa ngasih. Wah, ini bisa nanti jadi next bahasan nih. Sedekah di saat sempit gitu. Boleh. Ya. Nah, berarti bahasan yang ini gimana? Jadi Ya. kalau yang tadi menurut saya, walaupun memang akhirnya, karena kalau menurut saya nih ya, sekarang udah nggak usah nanya wajib nggak wajib, tapi coba deh sisihkan entah berapa untuk ibu. Ya. Dan niatkan pada Allah untuk menjadi pembuka banyak rezeki dari segala penjuru. Ya, betul. Nanti ibunya akan keluar doa-doa baik di situ. Jadi jangan berhitung ala matematika manusia. Capek lah udah berhitung ala matematika manusia. Ntar didiemin loh sama malahan. Betul. Jadi kalau menurut saya nggak akan jawab ini wajib atau nggak wajib lagi. Tapi karena lagi sempit juga kan, mungkin bisa jadi memang Allah pengen suami Mbak dan Mbak itu bisa ikhlas berbagi rezeki yang pas-pasan itu kepada ibu yang juga pas-pasan. Ya. Gitu, niatkan. Betul. Ya, niatkan untuk memudahkan yang sulit, kemudian untuk meluaskan yang sempit. Minta sama Allah, pamrih sama Allah. Itu aja sih kalau dari saya. Oke. Oke. Insya Allah. Mudah-mudahan menjawab ya. Insya Allah lah mudah dimengerti dan dipahami kok. Ya, betul. Penjelasannya gampang kok dimengerti ya. Ya. Insya Allah. Jadi itu Oke, aja dari cukup saya. berarti, Kak Iren? Insya Allah cukup. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iren. Sama-sama Mbak Tari. Sampai ketemu di teman cerita Iren.